jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Masalah Arsenal bukan kreasi peluang, tapi finishing yang buruk. Mengutip Sky Sport, masalah Arsenal di lini serang sebenarnya cukup jelas. Mereka tidak bisa menuntaskan peluang dengan baik, alias finishing para penyerang buruk. Menurut Opta, Arsenal ada di posisi 5 di Premier League dalam angka expected goal. Namun sejauh ini Arsenal baru mencetak 45 gol, peringkat 8 di antara tim-tim Premier League. Masih mengutip Opta, seharusnya Arsenal bisa mencetak tambahan 10 gol lagi musim ini jika bisa memaksimalkan peluang-peluang matang yang diciptakan dalam pertandingan. Tercatat hanya Norwich dan Brighton yang lebih buruk dari Arsenal soal ketajaman di depan gawang lawan untuk musim ini. Arteta tahu bahwa Arsenal mengambil resiko besar dengan melepas Aubameyang di pertengahan musim. Terlebih, Arsenal tidak bisa merekrut striker baru sebagai pengganti. Tidak ada yang tahu apa masalah Arteta dengan Aubameyang. Namun sejauh ini Aubameyang terbukti terus mencetak gol di Barcelona. Jadi masalahnya bukan soal permainan. Menariknya, Arteta pernah mengakui bahwa keputusan melepas Aubameyang beresiko. Katanya, entah ini keputusan bagus atau tidak, kita hanya bisa tahu di akhir musim nanti. Sejauh ini, sepertinya keputusan melepas Aubameyang adalah keputusan salah. Meski dia bermasalah di luar lapangan, gol-gol Aubameyang seharusnya masih bisa membantu tim. Ralf Rangnick mengkonfirmasi skuad Man United pincang jelang lawan Arsenal. Manajer sementara Manchester United, Ralf Rangnick, mengatakan dia khawatir gelandang Paul Pogba tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Arsenal dan Chelsea. Itu terjadi setelah setan merah meronta-ronta 4-0 di tangan Liverpool pada hari Selasa. Cedera Pogba datang lebih awal ke dalam permainan, menambah cedera gelandang Fred dan Scott McTominay, memaksa playmaker Bruno Fernandes untuk bermain dalam peran yang lebih dalam yang tidak alami baginya. Berbicara kepada MU TV setelah pertandingan, Rangnick mengatakan dia mengalami cedera otot betis. Saya khawatir dia tidak akan tersedia untuk Arsenal atau untuk Chelsea. Dengan Arteta menghadapi United pada akhir pekan, itu bisa menjadi waktu yang ideal karena performa mereka sendiri telah menurun dalam perlombaan perburuan Liga Champions. Arsenal persilakan Tottenham guide kiper incarannya. The Gunners dan Spurs sama-sama tertarik pada kiper Burnley, Nick Pope, yang dibanderol 12 juta pound sterling atau sekitar 224 juta miliar rupiah. Kiper internasional Inggris itu pun bisa hengkang setelah klubnya terancam degradasi musim ini. Menurut laporan dari TBR Football, The Gunners telah menyatakan Pope secara teknis tak bagus untuk skuad mereka. Tim asuhan Mikel Arteta itu pun langsung alihkan perhatian mereka pada kiper lainnya. Sedangkan Spurs diketahui masih tertarik pada Pope karena ingin menjadikan kiper 30 tahun itu sebagai pelapis Hugo Lloris jelang bursa transfer musim panas pertama Antonio Conte. Namun, West Ham kemungkinan akan sodorkan tawaran lebih bagus untuk Pope di skuad utama. Kontrak Lukas Fabianski bersama The Hammers akan segera selesai pada akhir musim ini. Dan Pope yang pernah jadi incaran Arsenal itu bisa mengambil alih posisi musim depan. Spurs saat ini santer dikabarkan butuh pengganti jangka panjang Lloris. Lalu, apakah Pope benar-benar pas untuk gantikan Lloris? Melihat gaya permainan Burnley memang akan sulit untuk dinilai. Namun, Pope bisa bermain gemilang dan tak terlihat kekurangan standar saat ia diturunkan membela timnas Inggris. Darwin Núñez memberikan ultimatum kepada Mikel Arteta dengan nilai transfer 65 juta euro. Harapan Arsenal untuk menandatangani striker Benfica Darwin Núñez mungkin telah meningkat setelah Newcastle United menerima kekalahan dalam mengejar dia. Newcastle telah mempertahankan minat mereka pada Núñez, tetapi sekarang diberitahu bahwa dia ingin bergabung dengan tim Liga Champions. Dengan Newcastle jauh dari kualifikasi Liga Champions, mereka diduga siap untuk mundur dari perlombaan dan putus asa.
Ini menjadi dorongan bagi klub lain yang ingin mengontrak Nunes seperti Arsenal. Rekod melaporkan bahwa Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Nunes dengan harapan membuat kesepakatan musim panas. Arsenal membutuhkan striker baru dan bisa memberi Nunes peran utama. Nunes bintang Uruguay kemudian akan menjadi striker utama Arsenal, tetapi kualifikasi Liga Champions masih menjadi masalah. Arsenal telah kehilangan 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka di Liga Premier dan sekarang dalam bahaya nyata kehilangan 4 besar. Jika itu terjadi, Arsenal mungkin menemukan bahwa Nunes lebih suka pergi ke tempat lain. Ini hanya menggarisbawahi pentingnya finish 4 besar. Bisnis transfer musim panas Arsenal bisa bergantung pada kembali ke papan atas Eropa. Brother's got a quick hand. He'll look around the room, he won't tell you his plans. Got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy cat. Yeah, from the 6-shooter gun in his dad's closet. Oh, and a box of fun things I don't even know why. But he's coming for you. Yeah, he's coming for you. Kids with the pumped up kisses, baby, run, now run my gun. All the other kids with the pumped up kisses, baby, run, faster than my bullet. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.